Bismillah, halo guys. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre action romantis berkisah tentang seorang suami membelah hak istrinya di negara asing, di mana istrinya dilecehkan jadikan budak seks. Bagaimanakah perjuangan sang suami? Ayo kita nonton sampai habis, yuk. 6 India tahun 2007. Di sebuah rumah di India terjadi perjodohan antara dua belah pihak. Laki-laki bernama Shamar yang bekerja sebagai software engineering dan seorang wanita cantik bernama Nargis. Shamar terkesima saat pertama kali melihat Nargis dan menetapkan hatinya untuk menikahi Nargis. Kemudian orang tua Nargis meminta mereka untuk berbicara supaya lebih saling mengenal. Shamar menjadi salah tingkah dan gugup dan meminta menceritakan tentang kehidupannya. Kemudian Shamar bercerita kalau dia mempunyai seorang teman yang sudah melewati masa perjodohan juga, seperti kita. Setelah bertahun-tahun menikah, dia menyadari bahwa istrinya mencintai mantan kekasihnya. Kemudian Nagis bercerita setelah dia menikah, dia akan menjadi seperti apa. Dia akan pulang ke rumah setelah bekerja, mencuci piring, dan masak, seperti mana perempuan yang sudah menikah pada umumnya. Setelah pertemuan itu, hari-hari Samir semakin indah. Dia semakin dekat dengan Nargis. Mereka saling bertemu, saling berkomunikasi, dan akhirnya mereka saling mencintai. Samir melamar Nargis di kantornya. Kemudian mereka menikah sesuai dengan tradisi yang ada di India. Dan mereka melakukan malam pertama sebagaimana pasang suami istri pada umumnya. Pada Januari 2008 terjadi krisis ekonomi yang sangat parah di India. Terjadi pemecatan karyawan secara besar-besaran dan Samir juga dipecat dari perusahaan dan terpaksa menutup tokonya. Kemudian Nargis pulang dari kantornya dalam keadaan menangis. Dia juga dipecat. Samir menyangka kalau isinya dilecehkan dalam bus tersebut. Samir melampiaskan kekesalannya kepada salah satu penumpang yang selalu menguasai mereka dari tadi. Dia mengira bahwa pria itu yang telah melecehkan istrinya. Kemudian Nargis dan Samir mendaftar ke agen Nadim untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Tapi cuma Nargis yang diterima bekerja di salah satu negara, yaitu di Kesultanan Norman. Samir sangat berat hati untuk melepaskan istrinya pergi, tapi mereka berjanji akan berkumpul lagi di sana. Dan saat itulah cinta mereka diuji. Samir sangat bahagia akan segera mendapatkan telepon dari istrinya. Tetapi bukan kabar gembira yang dia dapatkan, tapi Nargis menangis sejadi-jadinya. Dia minta dijemput untuk pulang. Dan tengah seorang pria yang lagi memaksa istrinya untuk berhubungan. Samir melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan meminta pertanggungjawaban dari pihak agen Nadim. Agen Nadim menjelaskan bahwa Nargis tidak pernah sampai di titik kumpul yang telah ditentukan, dan sejak dari bandara Nadim telah hilang. Kemudian Samir meminta secara paksa supaya dikirim ke sana untuk mencari istrinya secara langsung. Setelah sampai di Kesultanan Noman, Samir bertemu dengan supir taksi yang juga berkebangsaan India. Samir mulai melacak keberadaan istrinya dan mencoba menelepon semua nomor yang diberikan oleh agen Nadim, tapi nihil. Semua nomor tersebut tidak aktif. Kemudian Samir minta bantuan kepada supir taksi yang bernama Bapak Usman untuk mengantarkan dia ke alamat yang ada di buku catatannya. Usman menjelaskan bahwa alamat tersebut tidak pernah ada. Samir mencoba melaporkan keadaan tersebut kepada polisi, tapi kepolisian di sana tidak bisa membantu. Kemudian dengan bantuan Usman, Samir pergi ke kedutaan India. Tapi sayangnya resepsionis menjelaskan bahwa Ikmira, kedutaan India, tidak ada di sana. Dan Samir minta nomor HP resepsionis tersebut. Samir sangat memohon supaya dia diberitahu segera informasi tentang Ikmira. Kemudian Samir melacak nomor terakhir istrinya dan mengetahui bahwa nomor yang digunakan istrinya tersebut adalah milik seseorang yang bernama Parvez Al-Shirazi. Dan alamatnya tersebut bukan alamat sebuah perusahaan, tapi sebuah alamat perumahan. Setelah mendapatkan alamat tersebut, kemudian Samir mencarinya dan terasa sampai di alamat tersebut, dan dia menemukan
Shiraz tidak ada di sana, dan Samir menanyakan apakah mereka pernah melihat wanita ini. Sang pemilik rumah menjelaskan bahwa selama hidupnya, Shiraz tidak pernah ada wanita di sekitarnya. Dengan bantuan supir taksi Usman dan mendapatkan informasi dari sahabatnya, Shiraz adalah seorang pedagang manusia atau seorang germo, induk samang para pelacur. Samar bersama Usman mencari istrinya dari petunjuk yang didapatkan dari Taman Usman. Rumah yang mereka datangi dan mencari istrinya di sana. Dari foto yang diberikan oleh pemilik tempat tersebut, Samir mengetahui bahwa istrinya tidak ada di sana. Kemudian mereka diusir. Tempat kedua, setelah diberikan foto para pelacur, Samar dengan tangan gemetar menemukan foto istrinya. Dan Usman meminta Samir untuk tenang. Sheikh, pemimpin tempat tersebut, berkata Nargis sedang melayani seorang pelanggan. Samir menahan emosinya. Kemudian setelah istrinya datang dan melihat keadaan istrinya yang sangat mengenaskan, dari interaksi mereka berdua saya mengetahui bahwa mereka saling mengenal. Samir berusaha membawa istrinya untuk kabur karena dengan jumlah yang tidak sebanding, Samir kalah. Demi menyelamatkan nyawa istrinya, Samir terpaksa melepaskan tangan istrinya daripada tangan istrinya harus terpotong oleh pisau. Istrinya tidak bisa diselamatkan. Kemudian Samir berusaha untuk kabur. Brutal, Samir melawan anak buah Sheikh. Samir melompat dari atas gedung dan berhasil kabur. Pak Usman terluka dan jadilah kejar mengejar. Karena jalan yang buntu, Samir terpaksa menabrak mobil yang berhenti. Kantor polisi, Samir ditolong oleh kedutaan India dan Faiz, seorang agen keamanan nasional. Agen Faiz menjelaskan 2 hari sebelum kedatangan Samir, Shiraz mati dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Samir dibawa menemui Komandan Alif Azam Ghazi. Kemudian komandan memerintahkan Faiz dan Tania untuk memecahkan kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Samir, mereka melacak mulai dari kedatangan Nargis di Kesultanan Norman. Di bandara, mereka menemukan Nargis dibawa oleh mobil van hitam, dan diketahui bahwa mobil van hitam tersebut berasal dari agensi model yang dipimpin oleh Itzhak Regini. Itzhak mendapatkan informasi dari orangnya dan memerintahkan untuk membunuh Nargis secepat mungkin. Kemudian, agen Faiz mendapatkan informasi bahwa seorang wanita terbakar dengan paspor India. Samar tidak percaya kalau itu adalah istrinya. Setelah melihat kalung yang melekat pada korban, Samir langsung shock dan masih belum yakin kalau itu adalah istrinya. Setelah proses pemakaman Nargis selesai, Samir langsung dideportasi ke negaranya, ke India. Agen Tania mendapatkan informasi bahwa Nargis masih hidup dan berusaha untuk menghentikan penerbangan Samir. Dan saat itu juga Samir berusaha untuk melarikan diri dan berniat untuk balas dendam. Dengan bantuan Pak Usman, Samir menyamar menjadi model. Setelah mendapatkan alamat Izzak, Samir menjadi wanita dan meminta supir hotel untuk mengantarnya ke alamat tersebut. Kemudian pembalasan dendam pun dimulai. Dengan menggunakan pistol, Samir langsung mengancam Izzak dan pertarungan pun terjadi. Walaupun hampir kalah, menggunakan alat pemadam kebakaran, Samir berhasil melumpuhkan Izzak. Hampir saja Samir membunuh Izzak. Kemudian Izzak menjelaskan bahwa Nargis masih hidup dan disembunyikan di dalam truk. Kemudian agen Faiz dan Tania datang. Ternyata agen Faiz adalah pengkhianat. Dia adalah dalang dari semuanya. Tania berusaha membela Samir, tapi dia kalah dan mati di tangan Faiz. Samir dan Pak Usman berhasil kabur bersama dengan truk yang ada Nargis di dalamnya. Kejar-kejaran, Faiz mengkambing hitamkan Samir dan minta para polisi untuk membunuh Samir. Kemudian Izzak mati, berhasil mengelabui Izzak, dan Izzak menabrak batu besar dan langsung mati dalam keadaan tersebut. Sampai tempat komandan Kesultanan Noman, Samir ditangkap dan hampir saja Samir mati ditembak oleh Faiz. Untung saja komandan mengetahui kalau Faiz yang berkhianat. Emosi Samir memuncak. Dia membabi buta dan memukul Faiz sampai berdarah-darah.
dan Faiz pingsan. Akhirnya Samir berhasil menyelamatkan istrinya yang tercinta, Nargis. Dan 3 hari kemudian, agen Tania dikuburkan dengan layak. Dan si pengkhianat agen Faiz dihukum mati oleh pihak pemerintah Kesultanan Norman. Akhirnya happy ending. Nargis dan Samir berhasil berkumpul kembali. Kemudian Nargis dan Samir berterima kasih kepada Pak Usman atas segala pertolongannya. Dan mereka kembali ke India dan mereka bahagia selamanya. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan tunggu film selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.